Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita-berita viral. Teman-teman, kali ini ya saya akan ceritakan tentang imajinasi ya. Orang bebas berimajinasi tentang apa saja ya. Tapi akhir-akhir ini ada suatu peristiwa yang menurut saya aneh ya. Aneh itu tanda-tanda akhir zaman atau apa ya. Jadi kadang-kadang kalau kita salah menyikapinya ya terbawa emosi ya teman-teman. Tapi juga sudah membahayakan ya, membahayakan sekali. Karena ada anak-anak, ada remaja ya itu kalau dicekoki dengan bahasa-bahasa kasar ya, bahasa-bahasa yang suka menyinggung perasaan orang ya. Terus kenyataannya itu dibungkus dengan identitas-identitas tertentu ya. Ya, banyak identitas agama ya, identitas kelompok ya. Itu sangat membahayakan ya teman-teman ya. Jadi dunia itu memang yang jahat pun banyak pengikutnya ya teman-teman. Yang baik banyak pengikutnya, ya itulah dunia. Jadi setan, iblis juga banyak pengikutnya ya. Malaikat juga banyak pengikutnya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Nah, kita di sini harus mengikuti sebagai umat Islam, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman ya. Jadi hidup ini pilihan ya teman-teman. Saya mau kasih tahu tentang setan iblis itu bisa mencolo putro, mencolo putri ya, bisa berbentuk apa saja. Setan berbentuk manusia juga banyak ya teman-teman ya. Jadi tanyakan pada hati nuranimu ya teman-teman. Jadi saya mau bilang kalau orang yang baik, luarnya juga baik teman-teman ya. Kebanyakan ya, tapi nggak semua ya teman-teman. Kebanyakan ya. Jadi banyak dikacaukan ya dunia akhir-akhir ini ya. Ada orang pakaiannya baik, belum tentu hatinya baik teman-teman. Begitu sebaliknya, pakaiannya buruk ya, belum tentu hatinya buruk. Nah, bingung juga ya. Bingung sebagai masyarakat. Nah, sekarang ada peraturan ya. Di Indonesia kan ada umaro dan ulama ya. Yang nyata-nyata sah itu kan umaro ya. Nah, ulama juga. Nah, bareng-bareng antara umaro dan ulama ya. Nah, jadi kita serba bingung ya dihadapkan pada keadaan. Tapi kita tetap ya dukung umaro ya atau pemerintah, karena pemerintah sah ya teman-teman. Kita kadang-kadang berpikir ini kok berita riuh aja tentang seseorang ya yang tidak mengabaikan peraturan ya. Menantang pemerintah ya, berkalimat kasar. Itu kalau didengar anak-anak gimana itu anak-anak ya teman-teman. Ya, anak-anak kita ya itu kalau dengar kalimat kasar, saling caci maki, benci, apalagi ada kalimat-kalimat penggal kepala atau kalimat-kalimat jihad, itu yang hal-hal seperti itu kan kalau salah mengartikan bisa bahaya. NKRI ini kan negara yang damai ya teman-teman ya, cinta damai ya. Jadi kalau bisa itu ya berbahasa yang baik, yang sopan ya. Apalagi orang yang merasa dirinya banyak pengikut ya. Wah, banyak pengikut ya teman-teman. Saya itu kumpul orang puluhan tahun teman-teman, belasan tahun ya, berpuluh-puluh tahun saya kumpul orang macam-macam dari yang kelas bawah sampai kelas atas ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, saya udah kumpul berpuluh-puluh tahun orang-orang seperti itu, orang biasa, orang politisi, orang birokrat, rakyat jelata. Saya kumpul itu dan saya memahami karakternya itu belasan tahun, puluhan tahun teman-teman. Ya memang nggak gampang ya memahami orang yang ada kepentingan ya. Nggak gampang, yang khususnya orang awam ya. Orang awam itu kan nggak ngerti apa-apa. Dia hanya lihat sekilas saja, matanya melihat bentuknya apa ya, terus dibungkus pakai agama ya, dibungkus pakai agama ini teman-teman. Nah, ditakut-takuti ya, akhirnya orang awam ya
ngikut ya teman-teman, seperti itu. Akhirnya berkumpullah di masa pandemi seperti ini. Aduh, mengerikan teman-teman ya. Kalau orang penyakit itu ya, pandemi itu ya, diperkirakan itu satu orang sakit aja biayanya 80 jutaan teman-teman. Nah kalau orang beratus-ratus, beribu-ribu yang sakit itu pemerintah ngeluarin duit kan banyak sekali itu teman. Dan itu uang rakyat loh teman-teman, imbasnya ke rakyat juga ya teman-teman ya. Pada nggak mikir ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya itu udah rakyat kecil susah ya. Bikinlah damai ya. Bikin damai, rakyat damai gitu ya. Jadi saya nggak ngerti ya. Jadi nanti Allah saja itu ya. Yang orang munafik siapa? Itu. Tapi tanyakan hati nuranimu ya. Tanyakan hati nuranimu. Mana yang munafik ya. Jadi saya nggak ngerti itu. Kalau menurut logika ya orang yang tidak mematuhi peraturan itu ya orang-orang yang munafik ya. Karena yang berlaku di dunia ini kan umaro ya. Umaro ada pemerintahan sah ya dan ulama ya. Jadi ikuti dua itu ya. Ulama pun banyak yang ulama baik ya. Banyak di Indonesia ulama baik ya. Masih banyak. Ulama-ulama yang tidak muncul ya ke permukaan itu banyak ya, mengajarkan kebaikan, kesederhanaan ya. Banyak teman-teman. Nah, saya yang kumpulnya orang macam-macam dari kecil. Saya kumpul orang macam-macam orang ya, puluhan tahun saya mengenal orang tuh kadang-kadang sampai nyoplok ya saya karakter manusia itu yang dari rakyat jelata sampai birokrat ya, yang katanya orang hebat-hebat itu saya sampai dalemi itu kadang-kadang saya sampai mikir ya, ini yang baik sih yang mana, ini yang sebenar-benarnya baik ya. Ternyata orang baik yang sebenarnya menurut saya itu ya orang yang sadar ya, orang yang sadar ya. Bahasa Jawanya orang yang iling ya. Orang iling yang tidak kebawa sana bawa sini itu orang yang iling itu. Sing selamat ya orang yang iling itu teman-teman ya, orang yang iling. Kita cinta Kanjeng Nabi Muhammad tapi tidak membabi buta merusak ya, merusak dan menghina orang, merusak dan mengancam orang, merusak. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi nggak suka sesuatu yang merusak nah, itu ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak disukai ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Tanyakan ya pada hati yang paling bening ya. Hati itu yang bening tidak ada kebencian. Renungkan tuh tapi tidak ada kebencian ya. Renungkan ya. Nah itu kalau jiwa kita masih ada kebencian ya, itu nggak akan jernih pikiran kita, nggak akan jernih. Jangan sampai ada kebencian. Coba renungkan nih, kok negara ini gaduh apa nih? Kenapa gaduh nih di negara ini ya? Nah, pertanyaannya ya, orang kumpul sampai beribu-ribu, puluhan ribu seperti itu pasti ada yang membiayai. Nah, yang membiayai siapa ini? Pasti ada, itu nggak mungkin nggak. Nah, pasti ada. Itu pertanyaannya ya. Nah, itu tugasnya intelijen itu ya, intelijen ya negara itu ya. Nah, negara pasti tahu di belakangnya siapa ya. Nah, kalau menurut saya tindak ya yang hal-hal seperti itu ya, tindak ya. Orang menyebabkan kerusakan ya. Nah, kerusakan yang membangun pakai uang rakyat itu rusak itu. Nah, itu namanya kejahatan, harus ditindak. Nah, kalau menurut saya seperti itu ya, teman-teman ya. Berpikir simpel aja, pakai logika, pakai hati nurani. Pakai logika dan hati nurani, teman-teman ya. Ini saya berikan pencerahan. Oke, teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dicerna ya kalimat orang seperti saya ini ya. Saya pakai bahasa sederhana, selalu nggak mau pakai bahasa yang tinggi-tinggi ya, teman-teman. Nggak mau. Padahal bisa aja saya pakai bahasa yang tinggi-tinggi, yang intelek itu nggak mau. Tapi pakai bahasa yang sederhana aja. Ya, menganalisa sederhana. Nggak usah saya ceritakan sampai saya udah saya belasan tahun saya tuh kumpul-kumpul orang-orang
yang seperti apa merasa dirinya hebat-hebat seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah nonton. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, sehat walafiat. Nomor 1 jaga kesehatan saat ini, jaga kesehatan, kerja keras ya, kerja keras harus yang halal teman-teman ya. Banyak orang yang makan uang yang nggak halal juga sekarang serba abu-abu teman-teman, karena banyak nafsu berkeliaran di mana-mana teman-teman ya. Nah, banyak orang yang mementingkan penampilan sekarang daripada isi akhlaknya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.